pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Akbardini dan tentu saja dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg Indonesia, masuk ke dalam 15 negara yang berisiko mengalami resesi dengan peluang sebesar 3% dan sementara negara Sri Lanka yang saat ini sedang krisis ekonomi memiliki kemungkinan resesi tertinggi sebesar 85%. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bloomberg, Indonesia masuk ke dalam 15 negara yang berisiko mengalami resesi dengan peluang sebesar 3%. Ditemui di Jakarta baru-baru ini, Herman Hairon mengatakan Indonesia perlu mewaspadai bayang-bayang krisis ekonomi global akibat inflasi, kebijakan moneter, dan kenaikan harga komoditas yang langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Herman mengingatkan pemerintah untuk menjaga belanja pemerintah, menurutnya APBN harus difokuskan pada kegiatan investasi, konsumsi, dan fiskal daerah atau nasional. Otomatis bahwa kemampuan penganggaran negara ini akan berkurang sejalan dengan pendapatan negaranya berkurang. Karena apa? Daya beli masyarakatnya menurun. Memang situasinya tidak sederhana. Tetapi ancaman ini selalu ada. Dulu setelah krisis tahun 98 juga ada ancaman krisis tahun 2008. Negara bisa mengelola sistem keuangannya dengan memberikan skala prioritas, membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan daya beli, bisa menggait investasi lebih tinggi supaya industrinya bisa berputar dan terbuka lapangan pekerjaan, dan disinilah menurut saya perekonomiannya bisa berputar. Nah kalau kemudian sudah stuck, ya menurut saya potensi itu ada. Pemerintah menegaskan APBN akan diarahkan untuk menjadi instrumen penting dalam respon dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi peredam syok di tengah peningkatan resiko global. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Masih soal kondisi ekonomi saat ini, perekonomian Indonesia dinilai masih jauh dari resesi, walaupun ada proyeksi krisis ekonomi global akibat gelombang inflasi dan memanasnya tensi politik dunia. Meski demikian, kewaspadaan perlu ditingkatkan guna meminimalisir resiko yang bisa saja muncul. Perekonomian Indonesia masih jauh dari resesi, walau ada proyeksi krisis ekonomi akibat gelombang inflasi dan memanasnya tensi politik global. Meski demikian, kewaspadaan perlu ditingkatkan guna meminimalisir resiko yang muncul. Ditemui di Gedung Nusantara 3, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah mengatakan pemerintah perlu mewaspadai inflasi tinggi yang diperkirakan berlangsung cukup lama. Saat ini Indonesia memiliki posisi yang diuntungkan di mana inflasi yang terjadi hanya dipicu oleh pergerakan harga komoditas seperti minyak, CPO, dan gas. Waktu yang lalu, kita dalam posisi ketika kita menentukan anggaran dan lain-lain, kita dalam posisi negara kita sebenarnya sangat aman. Inflasi yang rendah, kemudian pertumbuhan yang juga masih relatif positif, kemudian juga neraca perdagangan kita yang terus membaik, dan beberapa sektor yang lain. Cuma memang kita tidak boleh kemudian terlena. Nggak boleh terlena karena apa? Kondisi global ini kita lihat. Salah satu contohnya bagaimana pemerintah sekarang sudah habis-habisan untuk apa yang disebut dengan mensubsidi bahan bakar, Pertalite misalnya. Meski Indonesia selalu dikaitkan dengan ancaman resesi, perkembangan ekonomi Indonesia kian membaik. Dari sisi keuangan, APBN mencatatkan kinerja positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan risiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia hanya 3%. Sementara terhadap negara lain yang potensinya lebih dari 70%. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlena. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pendidikan di Indonesia semakin ditingkatkan kembali melalui dukungan sarana dan prasarana yang tentunya memadai. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Guru merupakan ujung tombak mutu pendidikan dan di sini anggota Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui guru yang berkualitas serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui guru yang berkualitas serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Saat meninjau sejumlah sekolah di Salatiga, Jawa Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus menyampaikan 2 aspek penting penunjang mutu pendidikan seperti kualitas guru serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Ia mengungkapkan fakta di lapangan, yakni masih banyak ruang kelas rusak yang mengakibatkan suasana belajar menjadi tidak kondusif. Fahmi berharap RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas dapat menjadi jalan untuk menciptakan guru yang berkualitas. Perhatian kita kepada upaya menghadirkan guru yang bagus, yang berkualitas, ini harus menjadi prioritas nomor 1. Sekarang kita dapatkan masalah cukup serius di guru. Masalah ketercukupan, ketersebaran, kompetensi, kesejahteraan mereka. Padahal guru lah yang paling depan menjadi ujung tombak bagi mutu pendidikan kita. 2 ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sarana prasarana dan guru. Kalau kurikulum dia dinamis, dia berubah sesuai dengan perkembangan zaman, itu wajar, nggak terlalu masalah. Tapi kalau gurunya oke, sarana prasarana kondusif dan fasilitatif, jadilah anak-anak kita insya Allah begitu. Selain itu, Fahmi Alaidrus mengapresiasi kedisiplinan guru dan murid dalam menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi. Fahmi juga menilai sarana dan prasarana sekolah di Salatiga secara umum cukup baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dari Kota Salatiga, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam kunjungan kerja reses masa sidang kelima tahun 2021-2022, Komisi 10 berkunjung ke Kabupaten Demak untuk melihat perkembangan ekonomi pariwisata di wilayah tersebut. Demak terkenal dengan situs wisata religi, salah satunya pemakaman Sunan Kalijaga dan Komplek Masjid Demak.
Dalam kunjungan kerja reses masa sidang kelima tahun 2021-2022, Komisi 10 DPR RI berkunjung ke Kabupaten Demak untuk melihat perkembangan ekonomi pariwisata di wilayah tersebut. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja, Ketua Tim Kunjungan Ferdiansyah mengatakan potensi Kabupaten Demak harus dimaksimalkan, seperti perlunya kerjasama antar pemerintah daerah dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan wisata religi Demak. Nah, oleh karena itu, kami juga tadi sudah meminggau kepada mitra kami, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama aparat jajaran SKPD di Kabupaten Demak untuk berkoordinasi apa yang bisa kita lakukan bersama, baik itu melalui APBN dan APBD, serta masyarakat yang memang untuk dikedepankan dalam rangka lebih menunjang dan memperkaya, serta juga membawa lebih banyak manfaat kepada masyarakat Kabupaten Demak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 10 lainnya, Nuroji, menilai banyak potensi wisata penunjang di Kabupaten Demak yang belum tereksplorasi dan terpublikasi dengan baik. Nah, ini menarik buat wisata budaya dipadu dengan ekonomi kreatifnya, oleh-olehnya yang khusus tadi ikan asap ini itu. Saya rasa tinggal mempromosikannya, ya kalau pendanaan pasti di mana-mana kendalanya pendanaan, tetapi dicari promosi yang lebih murah dengan cara media sosial, ya sekarang udah sangat murah ya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Kelebihan kapasitas atau over capacity di lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan yang klasik. Dengan telah disahkannya rancangan undang-undang pemasyarakatan menjadi undang-undang, di sini anggota Komisi 3 DPR RI berharap bahwa persoalan over capacity lapas bisa segera teratasi. Kelebihan kapasitas atau over capacity di lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan klasik. Dengan telah disahkannya rancangan undang-undang pemasyarakatan menjadi undang-undang, anggota Komisi 3 DPR RI berharap persoalan over capacity lapas bisa teratasi. Dalam kunjungan kerja reses ke Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu, Arteria Dahlan mengatakan pemberian sanksi hukum tidak harus pidana penjara, tapi bisa diganti dengan sanksi hukum yang lebih bermanfaat dan memberi efek jera, misalnya sanksi kerja sosial atau memperberat nominal sanksi denda. Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan over capacity tidak bisa hanya dengan menambah bangunan fisik. Bagaimana upaya keras, upaya cerdas yang dihadirkan, tidak hanya membangun bangunan fisik, menerbitkan kebijakan-kebijakan, bahkan kalau bisa dikedepankan mekanisme yang sangat konstitusional, yaitu gerasi, ya, dengan instrumen-instrumen hukum yang lain. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mendukung program Desa Sadar Hukum yang dicanangkan Kanwil Kemenkumham NTB. Menurutnya, program yang didukung 20 tenaga penyuluh ini bisa memberikan edukasi dan pemahaman pada masyarakat tentang hukum dan menjadi upaya preventif untuk mengurangi over capacity lapas. Dukungan DPR kita sudah mengetok Undang-Undang PAS dan juga sedang menggodok RUU Narkotika. Dan saya juga tadi mendukung program dari Kumham tentang daerah Provinsi NTB telah mengukuhkan 64 desa atau kelurahan binaan sadar hukum. Nah, kami berharap itu juga menjadi cara untuk mereduksi jumlah narapidana. Dari Nusa Tenggara Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih soal disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan, DPR RI berharap Undang-Undang Pemasyarakatan ini mengakomodir pergeseran konsep perilaku terhadap narapidana menjadi pendekatan yang memberi efek jera. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi untuk kita tetaplah di TVR 09.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih di TVR 09. Pemirsa, DPR RI berharap Undang-Undang Pemasyarakatan mengakomodir pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana menjadi pendekatan yang memberikan efek jera. Dan DPR RI ingin dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, upaya pembinaan dikedepankan sehingga narapidana menjadi sepenuhnya menerima terkait dengan kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan berikut laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Institute for Criminal Justice Reform menyebutkan hingga Januari 2022, beban lapas dan rutan di Indonesia mencapai 223% dari kapasitas standar sebanyak 131.931 orang. Sementara itu, data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham menyebutkan banyak lapas besar di Indonesia mengalami kelebihan penghuni hingga lebih dari 3 kali lipat. Total seluruh narapidana dan tahanan sebanyak 277.672 orang. Di Gedung Nusantara II DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Khairul menyampaikan, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan atau PAS seharusnya disahkan DPR RI periode 2014-2019. Namun ditunda karena sejumlah pertimbangan hingga akhirnya seluruh fraksi di DPR periode ini bersama pemerintah sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang PAS. Menurutnya selama ini banyak kelemahan dan permasalahan hukum yang dihadapi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya angka kelebihan penghuni atau overcrowding di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kurang layaknya fasilitas serta sarana dan prasarana. Lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, kurang optimalnya sistem keamanan dan pengawasannya, serta urgensi untuk melakukan reorientasi sistem pemasyarakatan dalam menjamin dan menghormati hak warga binaan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyampaikan, pemasyarakatan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari sistem peradilan terpadu. Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir, namun sejak dimulainya sistem peradilan pidana. Undang-undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan. Selain itu, undang-undang ini juga diharapkan dapat memperkuat terwujudnya dan terlaksananya konsep keadilan restoratif yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak, Juvenile Justice System, serta pembaharuan hukum pidana nasional. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, persoalan over capacity lapas yang diterima Komisi 3 DPR RI saat kunjungan kerja ke berbagai daerah menjadi pertimbangan besar dalam membahas rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan atau PAS. Kedepannya Undang-Undang PAS diharapkan bisa menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengatasi over capacity lapas di Indonesia. Mudah-mudahan dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan yang ini, sejumlah persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah
lembaga pemasyarakatan termasuk overkapasitas tadi itu sudah bisa teratasi dengan baik. Ini juga demi kepentingan bangsa dan negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menjelaskan, Undang-Undang PAS dirancang dengan menitikberatkan pembinaan sehingga hak narapidana terpenuhi dan saat dinyatakan bebas, narapidana bisa diterima kembali di masyarakat dan mendapatkan hak dasar sebagai warga negara. Tapi yang penting filosofinya saja bahwa pembinaan ini tidak melulu hal yang berhubungan dengan pembalasan atau apa, tapi kita lebih kepada ingin bahwa para narapidana yang keluar nanti itu dapat diterima di masyarakat dengan dilakukan pendidikan dan sebagainya. Secara terpisah, saat kunjungan kerja reses ke Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan berharap Undang-Undang PAS bisa menjadi salah satu solusi mengatasi over capacity lapas yang sudah terjadi bertahun-tahun. Untuk menyelesaikan over capacity lapas tidak bisa hanya dengan menambah bangunan fisik, melainkan juga dengan kebijakan-kebijakan yang konstitusional seperti mekanisme gerasi dan instrumen hukum lainnya. Solusi yang terintegrasi sehingga memang nantinya tidak hanya lapasnya yang kosong dengan sendirinya, tapi perbuatan untuk melakukan tindak pidana ini bisa kita minimalisir sekecil mungkin. DPR RI ingin dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, upaya pembinaan dikedepankan sehingga narapidana menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Masjid Agung Demak merupakan salah satu saksi bahwa terkait dengan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Dan sesaat lagi kami akan ajak pemirsa untuk berwisata religi ke Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVR 09. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Pemirsa, Masjid Agung Demak sudah berusia mencapai 500 tahun. Masjid ini menjadi saksi kunci persebaran Islam di Tanah Jawa oleh para wali songo. Oleh para wali songo, Masjid Agung Demak dibangun dengan konsep Jawa sehingga mampu menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Dan tak perlu berlama-lama lagi, berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips.
Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di Tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah, kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini. Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para wali songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia. Kami infokan kepada Anda pemirsa terkait dengan TVR di sini bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing melaksanakan fungsi representasi DPR RI, tentunya di sini menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Tentu saja saya Anggun dan sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau